Libatkan alat berat, Satgas Penanggulangan Bencana Alam Kodam Iskandar Muda bersihkan tumpukan kayu di masjid dan pesantren Darul Mukhlisin di Aceh Tamiang. Jelang perayaan Natal 2025, Pelabuhan Manokwari, Papua Barat dipadati warga yang ingin pulang kampung. Sidang gugatan Citizen Lawsuit ijazah Jokowi digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah dengan agenda pembuktian. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program berita Kompas Petang. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Sidi Permadi. Dan saya Dipun Rubagi. Kita awali Kompas Petang saudara dari berita Lampung. Satu orang mengalami luka parah usai 2 unit mobil tertimpa pohon yang tumbang akibat terpaan angin kencang di Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Pohon berukuran 2 meter lebih menimpa 2 unit mobil yang sedang mengantri untuk keluar dari area sebuah hotel yang terletak di perbukitan wilayah Tanjung Karang Timur, Kelurahan Kebonjahe, Bandar Lampung. Data dari BPBD Kota Bandar Lampung, saudara, kejadian bermula sekitar pukul 10:15 waktu Indonesia Barat saat angin kencang menerpa di wilayah itu. Selain kencangnya angin, penyebab pohon tumbang diduga karena akar pohon yang sudah lapuk sehingga tidak mampu lagi menahan terpaan angin. Plaster bro, plaster. Di dalam gua. Tim gabungan dari pemadam kebakaran, BPBD, tim medis hingga Forkopimda berupaya mengevakuasi korban. Evakuasi berlangsung selama 3 jam, korban berhasil diselamatkan oleh tim gabungan dan pohon yang menimpa bagian depan mobil berhasil dipindahkan. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Sementara pihak hotel akan bertanggung jawab penuh atas kerugian yang diderita korban. Plaster bro, plaster. Di dalam gua. Sudah diselamatkan. Domisilinya dari luar kota, kalau tidak salah tadi dari Tangerang atau Jakarta, sedang dibawa ke rumah sakit. Untuk yang mengalami luka tadi sebelah mana Pak di sini? Untuk luka saat ini masih dalam pemeriksaan medis, kita belum bisa pastikan kondisi luka yang diderita oleh korban. Di dalam mobil ada 3 orang. Tapi yang terjepit ada 1 orang. Kita membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam. Kita ke sorotan lain. 2 korban jiwa kecelakaan bus PO Cahaya Trans di Tol Semarang Ruas Krapyak asal Boyolali, Jawa Tengah yang merupakan ayah dan anak dimakamkan dalam 1 liang. Sementara 2 korban lain yang masih kerabat korban dimakamkan di Boyolali dan Klaten. Tangis histeris keluarga dan kerabat menyelimuti ketibaan 2 jenazah korban kecelakaan bus Cahaya Trans di Tol Semarang Ruas Krapyak. Jenazah korban tiba di rumah duka di Desa Banyudono, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Senin sore. 2 korban yang merupakan ayah dan anak berangkat ke Jakarta bersama 3 saudara lainnya untuk menghadiri hajatan saudaranya pada 4 hari lalu. Kemudian saat perjalanan pulang dengan menggunakan bus Cahaya Trans mengalami kecelakaan maut di Tol Semarang Ruas Krapyak. Dari 5 korban, 4 orang meninggal dan 1 orang luka.
Pulang ke etan kedua. Etan kedua etan. Salah satu saudara yang di Jakarta punya kerja. Jadi mereka berangkat rombongan tapi naik bis umum. Jadi korban ini selain di desa kami Banyudono, warga Pak Jimo sama Anis Munandar, juga masih ada saudaranya yang tinggal di Metuk Mojosongo, itu juga meninggal. Kecelakaan tunggal bus Cahaya Trans di eksit tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah menewaskan 16 penumpang dari total 33 penumpang bus. 16 korban jiwa diantar ke rumah duka usai teridentifikasi. 16 ambulans diberangkatkan dari Rumah Sakit Karya di Kota Semarang. Sedangkan 2 korban luka masih dirawat di Rumah Sakit Adiatma Tugu, Kota Semarang. Sementara 1 korban lain dialihkan ke Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto atas permintaan pasien. Dalam penyelidikan penyebab kecelakaan bus yang berangkat dari Jawa Barat ini, polisi menemukan bus dikemudikan sopir cadangan yang minim pengalaman. Ya, jadi saudara supir yang saat kan berangkat dari Bogor itu lebih kurang jam 3 sore, terus istirahat di Subang, terus ganti supir dengan cadangan ini. Tapi dia memiliki SIM, sehingga baru 2 kali membawa bis ini ke arah melintas di TKP tersebut. Sementara itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) juga tengah menganalisis bangkai bus PO Cahaya Trans di gerbang tol Muktiharjo, Kaligawe, Kota Semarang. Pemeriksaan awal, rangka bus masih layak, namun KNKT akan menyelidiki lebih dalam untuk mengumpulkan bukti. Akan wawancara pengemudinya juga penumpangnya. Artinya si kerangka yang tadi harusnya melindungi manusia di dalamnya, tapi karena terbentur sangat kuat sehingga survival space-nya menjadi berkurang, tidak memenuhi syarat sehingga bisa menimbulkan beberapa korban. Tapi secara sekilas kerangkanya masih dalam kondisi baik. Bus PO Cahaya Trans mengalami kecelakaan tunggal di Simpang Susun Krapyak, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin dini hari. 15 penumpang meninggal di lokasi kejadian, sementara 1 korban meninggal dalam perawatan di rumah sakit. Tim Liputan, Kompas TV. Kita bahas soal pengawasan dan keamanan bus angkutan usai kecelakaan tunggal bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Krapyak, Semarang, Jawa Tengah. Bersama anggota Komisi 5 DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Edi Purwanto. Bang Edi, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edi, dari Komisi 5, bagaimana Anda menanggapi dan mendorong penyelidikan kasus kecelakaan yang menewaskan sampai 16 orang ini? Yang pertama, kami sebagai anggota Komisi 5 turut berduka yang mendalam. Semoga para almarhumah mendapat tempat yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada 4 hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah dari sisi busnya. Sebagaimana laporan Pak Dirjen Perhubungan Darat bahwa bus ini terakhir 9 Desember 2025 dilakukan ramcek. Dan ramceknya itu ternyata tidak layak jalan. Tapi ini tetap dijalankan oleh pihak PO. Maka untuk itu saya berharap ada tindakan yang tegas dan keras sebagai edukasi bagi pemilik PO. Bukan hanya administrasi, bila perlu mohon maaf didorong sampai kepada pidana. Ini bukan hanya persoalan PO saja, Cahaya Trans, tetapi bisa jadi yang lainnya juga akan lalai seperti ini. Yang kedua, dari sisi sopir. Nah, driver itu sebenarnya tidak ada istilah sopir cadangan. Siapapun yang dapat SIM harusnya sudah ya sopir utama gitu loh. Tidak ada cadangan dan utama. Di sini juga setelah kita pahami bahwa sudah kita dengarkan sopirnya sudah ditahan tuh seperti itu. Tetapi memang ke depan perlu manajemen kaitan dengan sopir. Kalau di beberapa negara, misalnya di Australia, itu setiap 2 jam wajib berhenti sopirnya untuk istirahat seperti itu.
Ini kan tidak, kalau kita lihat dari jam 3 sore, malam pergantian bisa jadi 6 sampai 8 jam baru diganti seperti itu. Secara fisik tentu ini akan melelahkan. Tentu harapan kami bila perlu kita dorong pemerintah buat peraturan pemerintah, Pak Menteri atau peraturan Menteri kaitan dengan jadwal supir, manajemen supir, sehingga supir ini tetap terjaga dengan baik. Jangan sampai hal ini terjadi lagi dan terjadi lagi. Kemudian yang ketiga, dari sisi tol misalnya, kan kita sudah membuat panja standar pelayanan jalan tol, standar pelayanan minimum jalan tol, di mana jalan tol ini harusnya kan punya standar keselamatan yang tinggi. Manajemen resikonya juga harus betul-betul dengan cermat, bila perlu zero accident. Tapi ini selalu terjadi. Kita sering kali RDP dengan BUJT, baru usaha jalan tol, penekanan kita keselamatan. Kenapa? Keselamatan rakyat hukum tertinggi dalam sebuah negara. Terakhir, itu dari pemerintah. Kemarin kita baru rapat saja menjelang Natal dan Tahun Baru dengan Pak Menteri Perhubungan dan seluruh stakeholder terlibat kaitan dengan Nataru. Kita pastikan minta seluruh kendaraan darat, udara, laut dilakukan ram cek secara menyeluruh. Nah, Bang Edi, tapi memang hari ini terjadi lagi seperti itu. Ya. Nah, Bang Edi, tapi kan tadi Anda juga menyinggung soal yang bertanggung jawab juga harus sampai PO-nya. Bagaimana Komisi 5 memastikan dari Kementerian Perhubungan memberikan sanksi ya tidak berhenti sampai supirnya, tapi juga sampai PO? Nah, kita minta untuk melakukan audit luas. Tentu sekali lagi kami sudah minta juga kepada Pak Menteri untuk melakukan sanksinya jangan supir sajalah. Negara juga harus jangan berdiam diri kaitan ini, karena ini sudah berulang kali terjadi seperti itu. Baik yang kaitan dengan odol, macam-macam, kalau ketika terjadi kecelakaan, selalu supirnya yang menjadi penanggung jawab utama. Sementara PO-nya jarang tersentuh. Ini kita minta pada Pak Menteri untuk melakukan tindakan yang tegas dan terukur seperti itu. Audit itu Anda bisa pastikan akan bisa dilakukan secara tegas oleh Kemenhub? Kita akan kawal, kita sudah koordinasi dengan Pak Ketua Komisi 5 dan teman-teman, kita akan kawal secara bersama, apalagi 16 korban jiwa. Ini mohon maaf, itu menampar bagi kita, alarm keras bagi negara kita, ternyata kita masih belum mampu menyelesaikan masalah-masalah yang harusnya bisa diselesaikan seperti ini. Oke Bang Edi, ini kan karena yang sudah-sudah ya kerap berhenti sampai supirnya saja tanggung jawab itu. Nah berarti kalau dari Komisi 5 melihatnya, perlu ada perbaikan regulasi agar lebih ketat atau justru pengawasan yang harus dievaluasi? Semua regulasi juga sekarang kan kita juga lagi dorong itu bagaimana rencana untuk revisi undang-undang LEAJ misalnya. Kemudian juga pengawasan juga kita minta para pihak untuk lebih jelas terukur sehingga memang ada efek jera. Sehingga membangun kesadaran kolektif bersama, sekali lagi nyawa merupakan hal terpenting dalam sebuah penyelenggaraan negara seperti itu. Oke, kalau terbaru juga apakah ada informasi terbaru Bang Edi dari Kemenhub soal penanganannya sudah sampai mana? Dari Kemenhub sudah menggaranti untuk sementara memang supirnya baru ditahan. Mereka akan mendalami secara menyeluruh, bahkan Pak AHY juga berstatement minta melakukan audit secara menyeluruh, audit secara serius, sehingga investigasinya betul-betul paripurna, betul-betul komprehensif. Sehingga memang kita akan menentukan langkah-langkah apa yang perlu sebagai wujud negara hadir kaitan dengan masalah ini. Seperti itu. Nah, Bang Edi, artinya tapi kalau rem ceknya tadi tidak sesuai, kemudian tidak layak juga, yang bertanggung jawab soal itu siapa seharusnya? Singkat saja Bang. Ya, dari Kementerian juga bertanggung jawab, harusnya minimal kalau kendaraan tidak rem ceknya tidak layak jalan, dikasih stiker gitu loh. Atau apapun lah modelnya sehingga tidak bisa jalan. Oke. Oke, baik. Oke Bang Edi, terima kasih. Kami sudah tangkap. Terima kasih Bang Edi Purwanto, anggota DPR RI, Komisi 5 dari fraksi PDI Perjuangan, sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu Bang Edi. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi libatkan alat berat Satgas Penanggulangan Bencana Alam Kodam Iskandar Muda bersihkan tumpukan kayu di masjid dan pesantren Darul Mulhisin di Aceh Tamiang.
Jelang perayaan Natal 2025, Pelabuhan Manokwari, Papua Barat dipadati warga yang ingin pulang kampung. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Kementerian Pertanian bersama TNI menyalurkan puluhan ton bantuan pangan ke wilayah terdampak bencana di Aceh Tengah dan Bener Meriah. Bantuan disalurkan ke daerah terisolasi dengan menggunakan sepeda motor trail. Kementerian Pertanian bekerja sama dengan TNI menyalurkan bantuan pangan bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Sebanyak 10 ton beras didistribusikan melalui jalur darat dengan melibatkan 100 prajurit TNI bermotor dari Korem 011 Lila Wangsa. Pendistribusian menggunakan motor trail dilakukan untuk menjangkau wilayah terpencil dan medan sulit. Setiap personel membawa sekitar 25 kg beras. Jalur alternatif untuk pendistribusian logistik bisa dilalui untuk memastikan bantuan sampai ke daerah terisolasi. Penyaluran ditargetkan selesai dalam waktu 2 hari. Kita juga sudah koordinasi ke Lanut Sultan Iskandar Muda. Hari ini juga akan dikirim 8 ton via Hercules ya. Jadi nanti spesialisasinya untuk Korem ini adalah daerah-daerah yang sangat terisolir, yang tidak tersentuh atau yang belum tersentuh atau jarang tersentuh oleh bantuan-bantuan yang selama ini sudah mengalir ke masyarakat. Hamparan tumpukan kayu terlihat di area Pondok Pesantren Darul Mukhlisin yang terletak di Desa Tanjung Karang, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Lumpur, sampah, serta tumpukan kayu memenuhi area masjid dan lingkungan pesantren. Pembersihan terus dilakukan prajurit TNI sebagai bentuk respons cepat pemulihan pasca bencana banjir dan longsor. Lumpur yang mengendap di dalam masjid mulai dikeluarkan, sementara halaman dan selokan secara perlahan mulai ditata kembali. Pemulihan pasca bencana terus dilakukan di daerah terdampak banjir dan longsor. Satgas Penanggulangan Bencana Alam Kodam Iskandar Muda membersihkan Masjid Pesantren Darul Mukhlisin di Desa Tanjung Karang, Aceh Tamiang. Pembersihan dilakukan secara gotong royong dengan mengeluarkan lumpur yang mengendap di dalam masjid. Pembersihan rumah ibadah dilakukan agar aktivitas keagamaan dan kegiatan pendidikan di Pesantren Darul Mukhlisin dapat kembali berjalan normal. Di tengah pemulihan pasca bencana banjir dan longsor Sumatera, TNI Angkatan Udara mengevakuasi lansia melalui jalur udara. Pasien dievakuasi menggunakan pesawat angkut Super Hercules TNI Angkatan Udara dari Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, menuju Lanut Suwondo, Medan. Setibanya di Lanut Suwondo, pasien lansia berusia 85 tahun tersebut langsung dievakuasi menggunakan ambulans menuju Rumah Sakit Murni Teguh, Medan, untuk penanganan lebih lanjut. Pemilihan jalur udara dalam evakuasi ini dinilai efektif untuk mempercepat proses rujukan medis, terutama di tengah keterbatasan akses darat pasca bencana. Rumah ibadah yang menjadi fasilitas warga menjalani aktivitas kini menjadi salah satu prioritas pembersihan pasca bencana. Selain lumpur di area dalam masjid, tumpukan kayu juga mulai dibersihkan. Lalu seperti apa proses pembersihan khususnya di Masjid Pesantren Darul Mukhlisin Aceh Tamiang? Sudah bergabung melalui sambungan Zoom Kolonel Infantri Dimar Bahtera, Komandan Brigade Infantri 25 Siwah Kodam Iskandar Muda. Pak Dimar, selamat petang. Selamat petang, Mas. Ya, selamat petang. Pak Dimar, mungkin bisa disampaikan proses pembersihan sejauh ini sudah seperti apa? Sudah berapa banyak kayu yang kemudian dibersihkan?
Baik, terima kasih Mas. Jadi kita dari Kodam Iskandar Muda sudah khususnya di titik Masjid Pondok Pesantren Darul Mukhlisin ini kurang lebih sudah sekitar 5 hari. Jadi di tahap awal kemarin kita pembersihan masjid. Masjid sekarang 95% sudah oke, lumpur semuanya ketebalan kemarin 60 cm sudah semuanya dibersihkan. Dan sudah bisa digunakan untuk beribadah dan beraktivitas dari teman-teman yang masih bekerja di sini. Demikian. Oke, alhamdulillah masjid sudah 95% membaik ya Pak, karena saya juga sempat ke sana dan memang tebal sekali lumpur yang ada di sana. Yang menjadi tantangan juga soal kayu Pak, karena di hamparan Pondok Pesantren Darul Mukhlisin ini luar biasa banyak kayu yang ada di sana. Proses pembersihannya sejauh ini seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi ini kita dari 3 hari yang lalu sudah mendapatkan perkuatan full bantuan alat berat dari seluruh pihak dalam koordinasi terkoordinir oleh BNPB. Jadi termasuk ada bantuan perkuatan dari pasukan Angkatan Darat, yakni dari Zipur 10 Kostrad dan Batalion Teritorial Pembangunan dari Depok. Jadi kita bersama-sama saat ini alat berat semuanya total kurang lebih ada sekitar 40. Jadi 30 eksavator dan 20 doser, kemudian ada 60 senso. Jadi kita bersama-sama dengan seluruh pihak, TNI, kemudian ada BPJN, kemudian ada BNPB tentunya, rekan-rekan dari kepolisian dan seluruh termasuk Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah tingkat 1 dan 2, semuanya kolaborasi termasuk dengan relawan untuk membersihkan kayu. Ya, demikian. Oke, ada 40 alat berat yang digunakan. Untuk proses pembersihan kayu ini Pak, kayunya dibawa kemana? Jadi begini, kayu ini nanti konsepnya adalah diambil, dipisahkan antara yang bisa dimanfaatkan dan tidak bisa dimanfaatkan. Yang tidak bisa dimanfaatkan nanti akan ditimbun di dalam areal perumahan pondok pesantren sehingga akan mengurangi mobilitas dan nantinya juga akan menjadi tanah, bahkan akan mampu meninggikan level halaman dari pondok pesantren. Kemudian yang bisa dipakai nanti akan dikelola oleh pemerintah daerah dan kementerian atau dinas sosial, nantinya akan dimanfaatkan untuk hunian masyarakat yang saat ini terdampak, nanti akan menjadi bagian untuk membantu masyarakat baik dalam konsep mandiri, hunian sementara sampai dengan hunian tetap. Demikian. Untuk estimasi waktunya Pak, karena sekali lagi bahwa hamparan kayu itu begitu banyak, begitu luas, estimasi mungkin target selesainya untuk pembersihan kayu ini sampai kapan? Baik, untuk di titik Pondok Pesantren Darul Mukhlisin ini kurang lebih 1 minggu. Ini untuk kayu yang bersifat kayu besar dan bisa dikelola, termasuk yang sampah-sampah kecil ini kurang lebih dalam 1 minggu ke depan, insya Allah bisa dibersihkan. Meskipun masih ada lapisan-lapisan lumpur dan sampah-sampah kecil yang itu juga butuh waktu karena sebagian masih terendam air dan ada lumpurnya dan itu butuh waktu. Tetapi yang pokok kayunya 1 minggu ke depan mudah-mudahan bisa lebih cepat bisa dibersihkan. Ya. Selain fokus di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin Pak, untuk tim Pak Dimar sendiri ini bertugas di mana saja? Apakah juga membersihkan tumpukan kayu lain ataupun material lumpur di wilayah sekitar? Begini, jadi saya perwakilan dari Kodam Iskandar Muda yang diperintahkan oleh Pangdam untuk menghandle titik pokok yang berada di Kabupaten Tamiang. Jadi pekerjaan kita holistik menyangkut seluruh aspek dan sektor yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang. Dari mulai menghidupkan dan aktivasi sektor-sektor publik, PLN, Telkom, akses jalan, RSUD, kemudian termasuk Puskesmas, itu menjadi agenda kita. Dan yang di tahap awal yang cukup krusial di 1 minggu awal adalah dorongan logistik kepada masyarakat kita yang dia terdampak. Karena di 1 minggu awal setelah terbuka akses komunikasi,
bantuan logistik itu kurang lebih 1 minggu untuk distribusi sampai dengan titik paling jauh. Oke, bahwa fasilitas umum alhamdulillah sudah dibersihkan, kemudian juga pondok pesantren sudah dibersihkan. Yang jadi tantangan adalah rumah warga. Bahwa lumpur di rumah warga juga begitu banyak, Pak Dimar. Apakah ada target khusus penyelesaian material lumpur di rumah warga? Karena ini juga sempat dikeluhkan oleh sejumlah warga di sana. Betul, jadi begini Mas. Tenaga kerja paling banyak yang ada di Kabupaten Tamiang itu adalah masyarakat sendiri. Jadi ketika kita mengandalkan petugas ini sangat kecil persentasenya. Tetapi yang bisa dilakukan oleh negara dan pemerintah adalah bertanggung jawab terhadap akses pokok seperti jalan, PLN, PDAM, Pertamina, kemudian fasilitas umum, rumah sakit, sekolah, masjid, itu nanti kita handle. Ketika jalan itu nanti udah kita bersihkan, masyarakat dia bisa bergotong royong mengeluarkan lumpur dari rumahnya ke depan. Sehingga nanti di situ akan ada kendaraan yang akan mengangkut, membuang lumpur-lumpur itu ke sektor yang ditentukan oleh nanti pemerintah. Demikian untuk tekniknya. Oke, bahwa target fasilitas umum ini menjadi fokus dari TNI. Apakah ada target khusus Pak, berapa lama fasilitas umum di seluruh Aceh Tamiang ini akan dibersihkan dan mudah-mudahan bisa kembali beroperasi? Oke, fasilitas umum saat ini semuanya sudah berada di level 60 sampai dengan 75% lah. Ada beberapa titik yang sudah sudah clear, ada yang sekitar di persentase 60. Itu target dan gambaran situasi sampai dengan progres sejauh ini. Kalau fasilitas umum ya, fasilitas umum seperti kantor bupati, kemudian jalan, rumah sakit, kurang lebih 60 sampai dengan 80%. Baik, terima kasih Kolonel Infantri Dimar Bahtera, Komandan Brigade Infantri 25 Siwah, Kodam Iskandar Muda. Terima kasih dan salam untuk prajurit TNI di sana, Pak. Terima kasih, terima kasih. Mohon doanya. Saudara, jelang Natal, sejumlah gereja di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan sudah selesai dibersihkan untuk perayaan Natal. Natal pun jadi momen kembali merajut asa pasca bencana. Karena gereja kami ini belum bisa disentuh, aku berdoa pada Tuhan supaya kasih petunjuk. Dan Tuhan mendengarkan doa kita. Bangunan Gereja Kristen Protestan Angkola di Desa Aek Ngadol, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan masih berdiri kokoh di tengah puing-puing bangunan lain yang telah rata dengan tanah akibat banjir bandang. Kondisi inilah yang disyukuri oleh jemaat, karena meski dalam keterbatasan, mereka tetap dapat merayakan Natal tahun ini di gereja tercinta dengan penuh kesederhanaan dan harapan. Pemimpin Gereja Kristen Protestan Angkola bercerita bagaimana semangat warga yang dibantu oleh Satgas Gul Bencal Yon Armet 2 TNI Angkatan Darat membersihkan gereja dari tumpukan kayu dan juga lumpur tebal. Saat gereja masih dibersihkan, jemaat pun melaksanakan ibadah dengan menumpang di rumah warga. Yang aku tangiskan selama 3 minggu, karena gereja kami ini belum bisa disentuh. Aku berdoa pada Tuhan supaya kasih petunjuk. Dan Tuhan mendengarkan doa kita. Aku dapat rumah kontrakan yang mampu menampung jemaatku. Puji Tuhan, hari Minggu yang lewat, kami beribadah di rumah kontrakan. Tapi kami beribadah di rumah kontrakan sekali sambil Brimob sama TNI sudah mengerjakan di sini. Tadi karena belum layak huni, itulah di rumah kontrakan lah kami beribadah. Semangat Natal pun jadi momen untuk kembali menata hidup. Ini yang dirasakan oleh Harisan Sinaga, korban banjir bandang di Tapanuli Selatan. Walau ia bersama keluarganya kini tinggal di pengungsian akibat rumahnya yang hancur setelah diterjang banjir bandang, namun sukacita menyambut Natal masih tergambar pada dirinya. Tahun ini ya kami juga memang antusias untuk menyambutnya, walaupun keadaan berduka seperti ini, karena itu udah memang suatu apalah bagi kami itu, khususnya jemaat apalah aku bilang Kristen lah yang di sini, bersamaan itu dengan Miria. Kalau kayak gini masa
saat Natal. Kira-kira gitu. Tentu tidak mudah merayakan Natal di tengah duka bencana. Tapi hidup harus terus berjalan. Dan Natal jadi momen korban banjir bandang untuk kembali bangkit dari keterpurukan pasca bencana. Tim Liputan, Kompas TV. Jelang perayaan Natal 2025, Pelabuhan Manokwari, Papua Barat dipadati warga yang ingin pulang kampung. Informasi selengkapnya, saudara, akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Saudara, jelang perayaan Natal 2025, Pelabuhan Laut Manokwari, Papua Barat dipadati warga yang pulang kampung. Ada kurang lebih 6.000 penumpang yang menggunakan kapal laut. Kepadatan penumpang terjadi saat naik ke kapal dari Pelabuhan Manokwari, Papua Barat. Hingga H-1 jelang perayaan Natal tercatat kurang lebih sudah 6.000 lebih warga yang mudik keluar Manokwari. Untuk kenyamanan saat mudik, Pelni Manokwari membagi tiket secara merata di 7 kapal yang melayani mudik Natal hingga Tahun Baru. Hal ini dilakukan agar tidak ada penumpukan penumpang di kapal tertentu. Per kapal itu hari ini yang naik itu kurang lebih 1.200 dari Manokwari menuju Biak dan Jayapura sesuai dengan dispensasi yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan. Sama dengan Dumon Solo tadi, Dumon Solo ke arah barat juga sama naik kurang lebih 800-an. Itu juga sama, kita mengacu pada dispensasi yang diberikan oleh Kementerian. Sementara itu, per 21 Desember 2025, Bandara Soekarno-Hatta mencatat 174.000 penumpang dengan 1.154 penerbangan pesawat, baik domestik maupun internasional. Angka ini diprediksi cenderung meningkat seiring dengan berjalannya libur Natal dan Tahun Baru. Diprediksi puncak dari libur Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada 28 Desember 2025 dengan 181.000 penumpang. Surabaya, Denpasar hingga Makassar menjadi tujuan favorit untuk penerbangan domestik. Pulang kampung. Pulang kampung? Ya. Yang menarik dari Jogja apa sih, Mbak? Banyak. Salah satunya. Wisatanya keluarga di Jogja semua. Oh, keluarga di Jogja semua. Nah, kalau enggak sih, bagus sih. Aman ya? Enggak delay ya. Aman. Enggak ada laporan itu sih. Enggak ada laporan selama ini ya aman ya. Kawasan Malioboro, Yogyakarta terus dipadati wisatawan yang memanfaatkan momen libur Natal dan Tahun Baru. Jalur pedestrian menjadi favorit wisatawan untuk berkerumun sembari mengabadikan momen liburannya. Selain itu, tak sedikit pula wisatawan yang memadati sentra oleh-oleh untuk berburu beragam barang khas Yogyakarta, mulai dari kain hingga aneka kuliner. Sementara itu, arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar di ruas jalan Malioboro. Meski sesekali terjadi kepadatan akibat volume kendaraan yang masuk bertambah di waktu bersamaan. Dalam rangka liburan, Mas, mumpung kita libur kan kita bisa jalan-jalan. Ya di sini memang tujuan ke sini mau nyoba pakai baju adat sih, foto-foto gitu aja. Rencana selain foto-foto nanti di Malioboro mau ngapain aja, Mbak? Ya cuma jalan-jalan, Mas. Jalan-jalan. Kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat juga dipadati oleh kendaraan pada Selasa siang. Petugas Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem one way ke arah atas, mengingat jumlah kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak mengalami peningkatan. Berdasarkan data sementara, tercatat sebanyak 14.000 kendaraan yang memasuki Puncak hingga hari ini.
Dan untuk mengetahui informasi terkini arus mudik Natal dan Tahun Baru, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda dan juru kamera Bimo Wicaksana di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan juga reporter Jihan Jufri dan juru kamera Ian Faris dari Gerbang Tol Cikatama. Kita ke Fedriska terlebih dahulu. Selamat sore, Rizka. Kalau sore ini di Bandara Suta masih ada peningkatan jumlah penumpang? Masih, Cindy dan juga saudara, karena memang kalau misalkan untuk informasi yang kami dapatkan memang terjadinya peningkatan aktivitas keberangkatan dan juga kedatangan di Bandara Soekarno-Hatta ini sudah terjadi sejak tanggal 19 Desember hingga tanggal 21 kemarin. Namun misalkan untuk tanggal 23 Desember ini tampaknya menjelang libur Natal dan juga Tahun Baru ini tampaknya tentu aktivitas keberangkatan dan juga aktivitas kedatangan ini masih terjadi peningkatan. Karena kalau misalkan kita lihat dari data yang dihimpun oleh Angkasa Pura ini hanya prediksi saja ya, karena kalau misalkan untuk data realnya nanti per 23.59 menit baru bisa disampaikan. Namun ini adalah prediksi untuk keberangkatan pada hari ini tanggal 23 Desember 2025, di mana untuk Terminal 1 ini ada 279 flight, kemudian Terminal 2 333 flight, kemudian untuk Terminal 3 adalah 229 flight. Jadi ini untuk total keberangkatan dari ketiga terminal ini adalah 584 flight untuk hari ini saja ataupun tanggal 23 Desember 2025. Jadi memang kalau misalkan informasi yang kami dapatkan Cindy dan juga saudara, memang untuk prediksi puncak arus libur Natal juga Tahun Baru di Bandara Soekarno-Hatta ini diprediksi pada tanggal 28 Desember 2025. Jadi memang tampaknya seiring hari berganti hari begitu, tampaknya memang untuk peningkatan jumlah pengunjung di Terminal 3 Soekarno-Hatta ataupun Terminal 1 dan juga Terminal 2 tentu akan terus meningkat hingga nanti libur menjelang pergantian tahun. Cindy. Dari Suta kita bergeser ke Cikatama. Jihan, kalau di sana peningkatan sudah terlihat belum? Bagaimana arus lalu lintas sore ini? Ya, Cindy dan juga saudara, kalau kita berbicara terkait peningkatan, memang sudah ada peningkatan, yakni namun arus lalu lintas di kedua arahnya, tepatnya di depan gerbang tol Cikampek Utama, ini masih terpantau lancar, yakni baik dari Jakarta yang menuju ke wilayah timur Trans Jawa ataupun arah sebaliknya. Ini dikarenakan memang belum memasuki Hari Raya Natal, karena hari-hari puncak ini diprediksi pada H-1, yakni tanggal 24 Desember, yakni H-1 dari Hari Raya Natal itu sendiri begitu ya. Dan memang dari pihak tol yakni PT Jasa Marga ini sudah menerapkan diskon tarif tol sebesar 20%, yakni untuk mengurai dan juga memberikan diskon ataupun treat terhadap para pengendara begitu ya, yang mana sampai saat ini kondisi atau arus lalu lintas terpantau lengang. Namun tadi kami sempat menghimpun data, yakni setidaknya hingga saat ini sudah ada sekitar 20.022 kendaraan yang melintasi ruas tol Cikampek Utama yang menuju ke wilayah timur Trans Jawa, seperti wilayah-wilayah di Jawa Timur, lalu juga Jawa Tengah dan lain sebagainya. Nah, memang nantinya apabila terjadi kepadatan menjelang hari puncak yakni tanggal 24, nanti akan diterapkan rekayasa lalu lintas secara situasional, yakni memang rekayasa lalu lintas yang disiapkan adalah berupa kontraflow dan memang juga bekerja sama dengan satuan tas setempat. Selain itu juga dari PT Jasa Marga juga menyiapkan atau menyiagakan petugas-petugas yang nantinya akan disebar ke titik-titik rawan macet, salah satunya jelang rest area, lalu juga di depan gerbang tol dan juga di bottleneck ataupun di beberapa bahu jalan, dan memang sifatnya sama seperti rekayasa lalu lintas, yakni situasional, apabila diperlukan baru nanti akan diterapkan. Kami pantau sampai saat ini kondisinya masih lengang. Cindy, kami akan terus laporkan kepada Anda. Baik. Jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan Ian Faris dari Gerbang Tol Cikatama. Sebelumnya ada Fedriska Ananda dan Bimo Wicaksana dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali teman-teman. Kami akan kembali dengan informasi. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi mengevakuasi buaya besar di areal persawahan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Sorotan lain, sidang gugatan citizen lawsuit ijazah Jokowi digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah dengan agenda pembuktian. Kompas Petang kami lanjutkan, saudara. Unit rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi mengevakuasi buaya besar di areal persawahan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Petugas sempat kesulitan menangkap buaya muara yang berontak hingga memakan waktu 2 jam. Ayah buaya di sawah ya. Jauh banget. Ada. Buaya dengan panjang 2,5 meter dan berat 200 kg ditemukan warga di area persawahan. Evakuasi yang melibatkan 10 personel ini berlangsung sekitar 2 jam dan sempat terkendala medan berlumpur serta perlawanan buaya. Setelah berhasil diamankan, buaya diduga peliharaan itu dibawa ke Mako Rescue Bekasi Selatan sebelum diserahkan ke BKSDA untuk penanganan lanjutan. Nantinya buaya akan dibawa ke habitatnya untuk dilepas liarkan di wilayah Ujung Kulon. Kita ya agak was-was juga, dikhawatirkan dia menyerang gitu, karena kita nggak tahu kondisinya bagaimana itu buayanya. Untuk penangkapan kita jerat mulutnya, untuk kemudian kita tarik pinggir dulu, kita cari tempat aman untuk melakukan penangkapannya. Waktunya sekitar 2 jam lah sampai atas itu, sampai bisa dievakuasi. Sepertinya mah peliharaan mungkin ya, karena ini kan bukan habitatnya ya. Tapi untuk pemiliknya kita nggak tahu. Jadi yang jelas itu ada laporan dari warga, kita datang ke lokasi, kita evakuasi karena itu kan membahayakan warga gitu Pak. Sorotan lain, sidang gugatan citizen lawsuit ijazah Jokowi digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah dengan agenda pembuktian. Kuasa hukum Jokowi tengah memikirkan opsi pinjam barang bukti apabila di persidangan diminta menunjukkan ijazah asli Jokowi. Tak seperti biasa, persidangan gugatan citizen lawsuit dipenuhi pengunjung. Melalui kuasa hukumnya, pihak penggugat meminta pengadilan agar dilakukan pencocokan ijazah. Sementara pihak Jokowi mempertimbangkan untuk meminjam ijazah dari Polda Metro Jaya. Ketika pada proses pemeriksaan kami menghadirkan saksi seperti Adinda Rismonsi Anipar, Mas Roy Suryo dan Bu Dr. Tifa, dia tidak hanya datang sekali. Ketika lawan membuktikan ijazah, saya minta mereka boleh lagi hadir. Ini kan tidak pernah terjadi di peradilan kita, maka saya ingin yang seperti itu. Itulah yang saya inginkan, yang namanya cross examination, dan itulah yang diajarkan oleh undang-undang baru kita. Yang punya kewenangan apakah Polda Metro berkenan atau tidak untuk memberikan kesempatan kepada kami selaku kuasa hukum Pak Jokowi untuk berpinjam terhadap alat bukti yang saat ini dijadikan barang bukti oleh penyidik pejabat Polri. Merasa perlu ada uji lab for pembanding, Roy Suryo CS mengajukan permohonan uji laboratorium forensik independen terhadap ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, kepada penyidik Polda Metro Jaya. Sementara kubu Jokowi yakin hasilnya akan tetap sama dengan lab for Mabes Polri. Karena begini, jadi yang pertama adalah BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Yang kedua, Laboratorium Forensik Universitas Indonesia. Mau diuji ulang oleh BRIN apa? Kita yakin tidak bisa mampu kita badan independen. Kubu tersangka klaster kedua kasus fitnah ijazah palsu Jokowi yakni Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa kembali memaparkan kecurigaan mereka atas ijazah Jokowi yang diperlihatkan dalam gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya. Roy bahkan meyakini emboss dan watermark UGM tidak nampak jelas di ijazah. Sementara warna pas foto Jokowi juga nampak bukan kualitas cetakan tahun 85 yang menurut Roy sudah pasti mulai pudar. Di map ini, noktah atau kotoran yang ada di sebelah kiri ini tidak terlalu nampak. Kemarin tampak sekali. Saya jadi berpikir, apakah ini barang yang sama? Jangan-jangan ada barang yang lain.
Jangan-jangan sekali lagi. Karena di sini sama sekali nggak ada watermark. Sama sekali nggak ada emboss. Fotonya sangat jelas. Sangat tajam. Sekali lagi saya pastikan, 99% tidak mungkin foto ini dibuat 40 tahun yang lalu. Tidak mungkin foto sangat kontras ini. Apalagi dulu di Jogja, hanya ada beberapa studio foto profesional yang saya sebutkan dalam tulisan panjang saya. Ada Star, ada Huasin, ada Likong, ada Arta Duta, Joni Hendarta, Heri Gunawan, dan sebagainya. Kita sebagai mahasiswa nggak kuat untuk nyetak di situ. Kita nyetaknya di gerobak-gerobak cetak pinggir jalan dengan lampu Petromak. Itu tahun 85. Iya, dan mahasiswa yang nyetak di sana, biasanya nyetak pas fotonya pada saat itu jadi. Tapi lihat 10 tahun, 20 tahun lagi, pas fotonya hilang, sudah memburam. Namun pemaparan Roy yang diklaim sebagai sebuah penelitian dinilai kuasa hukum Jokowi sebagai dalih untuk menghindari jerat pidana fitnah. Menurutnya, Roy CS mendadak mengaku sebagai peneliti begitu tudingan mereka dipolisikan Jokowi. Perlu dicatat, di 31 objek itu tidak ada satu kalimat pun menyatakan dia sedang melakukan penelitian. Tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan dia sedang melakukan kegiatan akademis. Sama sekali tidak, boleh cek, publik bisa lihat. Ya. Jadi clear itu nggak ada urusan akademis, urusan penelitian. Lalu setelah kami laporkan, sebulan kemudian mereka langsung merubah menyusun strategi pembelaan, mengklaim diri sebagai peneliti. Merasa perlu ada uji lapor pembanding, Roy Suryo CS pun mengajukan permohonan uji laboratorium forensik independen terhadap ijazah Jokowi ke Polda Metro Jaya. Mereka mengusulkan Badan Riset Nasional dan UI sebagai pelaksana uji lapor tandingan. Merespons permohonan tersebut, kubu Jokowi tetap yakin hasilnya akan sama dengan uji lapor Mabes Polri. Dalam konteks datang untuk meminta agar diadakan tes laboratorium forensik yang bersifat independen, yang hasilnya itu bisa kredibel, akuntabel, transparan, dan ini bisa dipertanggungjawabkan oleh para pihak dan tidak ada lagi pihak-pihak yang mengklaim itu tidak mewakili aspirasi begitu. Jadi yang pertama adalah BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang kedua Laboratorium Forensik Universitas Indonesia. Dua pilihan ini bisa diambil oleh penyidik siapa yang akan ditetapkan sebagai institusi untuk melakukan uji lab yang sifatnya independen. Mau diuji ulang oleh BRIN apa UI, karena kita yakin tidak sih, siapapun juga kita oke. Sepanjang dia independen. Sepanjang independen ya. Saya nyambung aja lab. Artinya apa? Soal identik tidak identik. Apakah bisa membuktikan palsu tidak palsu? Tidak juga. Ya, itulah makanya. Ini kan suatu pengetahuan dasar dan beliau sepakat. Waktu keluar lapor dari Mabes dia bilang itu bukan palsu tidak palsu, itu identik tidak identik. Nah, jadi kembali lagi diuji pun oleh lab lain belum tahu palsu tidak palsu. Karena dia menjawab identik tidak identik. Maka akhirnya apa? Biar di pengadilan semuanya selesai. Sementara itu, psikolog forensik Reza Indragiri menilai dalam persidangan nanti, hakim harus disuguhkan dua hasil uji penelitian dari para pihak agar hakim bisa memutuskan perkara ijazah Jokowi secara komprehensif dari berbagai sudut pandang. Mabes Polri, Polda Metro Jaya ataupun Puslap 4 semestinya kita anggap sebagai lembaga yang independen. Harusnya. Tetapi sekian banyak hakim dalam sekian banyak referensi juga mengingatkan bahwa kita tidak boleh a priori terhadap pihak manapun di ruang sidang. Pihak sebelah, terdakwa dan penasihat hukumnya juga harus punya kesempatan mengajukan klaim yang setara. Sampai pada akhirnya di meja majelis hakim tersedia dua versi kebenaran saintifik. Versi terdakwa dan versi jaksa penuntut umum. Biarkan hakim yang pada akhirnya membuat putusan. Sebelumnya, saat dikunjungi relawannya pada Jumat lalu, Jokowi mengaku siap memaafkan beberapa terlapor pencemaran nama baik kecuali 3 orang, yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Tim Liputan Kompas TV. Pemprov DKI Jakarta akan menggelar Christmas Carol kolosal dalam perayaan Natal tahun ini. Kegiatan ini digelar di 10 ruang publik dengan penampilan paduan suara setiap sore. Saudara, Pemprov DKI Jakarta akan menggelar Christmas Carol kolosal dalam perayaan Natal pada tahun ini. Christmas Carol kolosal akan berlangsung selama beberapa hari ke depan. Kegiatan ini digelar di 10 ruang publik dengan penampilan paduan suara setiap sorenya.
Pertunjukan paduan suara dijadwalkan berlangsung pada pukul 16.00 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dapat menikmati suasana Natal secara gratis di berbagai titik kota. Rangkaian acara juga dimeriahkan oleh Christmas Market dan Pasar Kreatif Natal. Perayaan Natal tahun ini juga dirangkai dengan Jakarta Light Festival. Festival tersebut menampilkan 19 ornamen Natal yang dipamerkan di Bundaran HI. Lalu seperti apa kemeriahan jelang Hari Raya Natal di Jakarta? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Zevanya Situmeyang, dan juru kamera Andika Pratama. Zevanya, silahkan Anda gambarkan acara apa saja yang kemudian akan digelar untuk menyambut Natal di Jakarta. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ya, terima kasih Santa. Nah, Dipo dan juga saudara, ini di jalur pedestrian depan FX Sudirman, saya sudah bersama Mr. Santa. Artinya akan ada perayaan untuk menyambut Hari Raya Natal. Terima kasih by the way Santa, yang sudah meriah sejak sore tadi. Karena kabarnya Dipo dan juga saudara, nanti pukul 6 sore ini akan ada pertunjukan paduan suara Christmas Carol kolosal volume yang kedua, yang karena sebelumnya ini ternyata sudah pernah ada, dan karena acaranya meriah dan menarik jadi diadakan lagi. Nah, saya mau memperlihatkan kepada Anda nih, sore hari ini sudah seperti apa suasananya. Kalau di sebelah kiri saya, ini adalah orkestra musik yang nantinya akan mengiringi Christmas Carol paduan suara di depan FX Sudirman ini ya. Akan ada banyak lagu nanti yang dibawakan tentunya, dan di sebelah sisi kanan saya ini adalah panggungnya, bukan panggung sih ya, tapi adalah tempat di mana nanti akan ada sekitar 1.200 penyanyi yang terlibat di paduan suara yang nanti akan tampil pada pukul 6 sore Dipo dan juga saudara. Ini kalau Anda lihat sudah ramai sekali orang-orangnya, saudara, dan saya lihat ini sepertinya ada pelatihnya. Halo, kakak, boleh kita ngobrol sedikit? Boleh. Boleh, maaf ganggu waktunya ya. Boleh, dengan Kak siapa namanya? Septo Adi Kristanto Simanjuntak. Oke, Kak Septo. Kak Septo, Anda sebagai konduktornya? Ya, salah satu konduktor di Christmas Carol Kolosal 2025. Oke, boleh disampaikan nggak sih ini konsepnya seperti apa sih di acara Christmas Carol Kolosal Volume 2? Ini adalah bernyanyi bersama Christmas Caroling Akbar, 1.200 penyanyi hari ini akan tampil bersama-sama orkestra, gondang, dan segala alat musik lainnya untuk merayakan Hari Natal tahun 2025 bersama Pemprov DKI Jakarta. Dan nantinya Bapak Wakil Gubernur akan datang ke sini. Iya. Ini 1.200 penyanyi benar gak sih nanti akan terlibat? Betul banget. Karena yang sebelumnya volume 1-nya 1.000 orang, itu sukses di Bundaran HI. Nah, yang kali ini kita mau bikin jilid 2, 1.200 orang yang akan terlibat. Bahkan mungkin lebih karena ada orkestra, musik, dan juga penonton-penonton yang akan mendatangi tempat ini gitu. Oke, berarti ini 1.200 dari satu komunitas paduan suara atau boleh terlibat banyak atau gimana? Banyak sekali komunitas paduan suara yang terlibat karena memang this is like open celebration for everyone to celebrate Christmas. Oke, artinya kalau misalnya nanti ada penonton yang mau ikutan nyanyi tergabung di paduan suara, boleh nggak sih? Boleh banget karena kita ada guidance booknya, boleh datang langsung merayakan di sini sama-sama sama kita semua di sini. Oke, kira-kira akan membawakan berapa banyak lagu nih Kak Septo nanti? Kurang lebih 10-12 lagu. Iya, nanti ada Indonesia Raya juga di openingnya. Baru selanjutnya lagu-lagu Natal semuanya. Oke, ini udah ada latihan nggak sih sebelumnya atau justru spontanitas atau gimana? Musiknya sudah latihan, tapi kalau singersnya mungkin baru hari ini latihan bersama karena kan they come from everywhere kan, beda-beda, jadi memang baru latihannya di waktu ini. Oke, kalau selain paduan suara ada pertunjukan lainnya kah kira-kira di Christmas Carol Volume 2? Kita caroling aja, ada orkestra, sama nanti ada tradisional di sebelah sana. Gitu sih, alat tradisional gondang Batak di sebelah sana. Ada alat musik tradisional juga. Tapi rangkaian Pemprov DKI banyak sekali sampai tahun baru nanti. Acaranya ada di MRT dari Blok M sampai Duku Atas kalau nggak salah. Oke, berarti setelah ini akan ada pertunjukan lagi mungkin dari Christmas Carol? Yes, betul. Jadi kunjungi aja tempat-tempatnya, jangan lupa visit di IG-nya Pemprov DKI Jakarta. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Septo, sukses nanti jam 6 sore ya. Itu dia Dipo dan juga saudara yang bisa kita terima informasinya tadi ya. Ternyata menariknya ini bisa Anda kalau datang menonton, Anda tidak hanya menonton, tapi Anda juga bisa ikut bernyanyi bersama paduan suara nanti yang akan show sekitar pukul 6 sore nanti. Dan kalau Anda lihat ya, ini udah ramai sekali, banyak yang datang. Nah, kalau kita ajak salah satu yang akan menonton ngobrol kali ya. Halo kakak, dengan siapa namanya? Saya dengan Berliana. Siapa?
Berliana. Kak Berliana akan nyanyi di paduan suara atau mau menonton kira-kira? Saya mau nyanyi. Dari komunitas paduan suara apa kalau boleh? Saya dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta Selatan. Ini gimana sih caranya bisa tergabung dalam satu komunitas paduan suara? Ini awalnya bagaimana? Awalnya itu kita dibentuk dari Bina Rohani Kristen Katolik se-DKI Jakarta. Kebetulan saya di suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan dibentuk lagi ada minimal 3 orang dari setiap suku dinas kesehatan Jakarta Selatan. Misalnya saya di Puskesmas Kecamatan Pesanggerahan, saya diwakili oleh 3 orang. Jadi kita kumpulnya di sini. Berarti ini ternyata tidak hanya dari komunitas swasta tapi dari bagian pemerintahan juga? Iya, semuanya ASN semuanya, dari dinas pendidikan, dinas kesehatan semuanya bersatu padu di sini. Berapa lama sih latihannya Kak kalau boleh tahu dan capek nggak sih? Kalau untuk latihan nggak ada ya, karena kan lagunya kalau saya lihat sih ya, itu semuanya udah umum banget kita nyanyikan dari semenjak kita kecil, sekolah minggu, kita udah familiar sama lagu-lagunya. Terakhir Kak Berliana, perasaannya mau menyambut Natal ini kan menghitung hari ya. Apa sih rasanya gimana? Saya rasanya sih senang banget ya. Tahun ini vibes Natalnya berasa banget dibanding tahun-tahun yang lalu. Ada Christmas Carol, ini saya baru pertama kali ikut. Yang minggu lalu nggak ikut karena hujan, jadi saya batal. Kali ini saya harus ikut karena nggak ada hujan, suasananya juga oke, cuaca juga oke, lanjut aja. Semoga lancar ya Kak Berliana, terima kasih banyak, sukses. Itu dia tadi Dipo dan juga saudara, ada sekitar 10 lagu nanti yang akan dibawakan. Mulai pukul 6 sore, Anda masih punya waktu saudara yang di rumah mungkin gabut mau menyambut Natal, bingung mau ngapain daripada cuma nonton dari TV. Kalau mau ikutan nyanyi di jalur pedestrian depan FX Sudirman, Anda bisa bergabung. Kalau merayakan Natal juga atau mungkin tahu lagu-lagunya, mau ikut seru-seruan di sini silakan datang. Jangan sampai kelewatan karena mereka akan menyanyikan sekitar 10 sampai dengan 12 lagu nanti. Tenang aja, belum latihan kok, baru latihan sekarang. Gak akan ketinggalan nanti ya. Dipo kembali ke Oke, yang paling kita tunggu adalah penampilan menarik dari Zevanya nyanyi di FX Sudirman. Kita tunggu ya. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Zevanya Sitomeyang dan Andika Pratama. Selamat bertugas kembali. Kompas Petang akan kembali usai jeda dengan informasi terdakwa kasus penghasutan Del Pedro Marhen membacakan eksepsinya atas dakwaan jaksa penuntut umum di Pengadilan Jakarta Pusat. Del Pedro menolak didakwa melakukan penghasutan dan minta dalang aksi demonstrasi diusut aparat penegak hukum. Terdakwa kasus penghasutan Del Pedro Marhen membacakan eksepsinya atas dakwaan jaksa penuntut umum di Pengadilan Jakarta Pusat hari ini. Del Pedro menolak didakwa melakukan penghasutan dan minta dalang aksi demonstrasi diusut aparat penegak hukum. Semakin ditekan, semakin kuat. Semakin ditekan, semakin kuat. Jaksa penuntut umum mendakwa Direktur Eksekutif Lokataru Del Pedro Marhen, staf Lokataru Foundation Muzaffar Salim dan mahasiswa Universitas Riau Karik Anhar serta admin Gejayan memanggil Syahdan Hussein dengan pasal penghasutan melalui unggahan gambar dan narasi di media sosial. Mereka diduga berkolaborasi dan mengunggah bersama narasi untuk mengajak masyarakat melakukan tindakan anarkistis. Dakwaan tersebut dibantah kubu Del Pedro dan dianggap tidak tepat. Salah satunya terkait jumlah. Del Pedro juga mengaku tak punya kuasa untuk mengerahkan aksi anarkistis. Ia pun meminta dalang sesungguhnya diusut aparat penegak hukum. Sidang akan kembali dilanjutkan pada Senin 29 Desember mendatang. Bahwa dakwaan yang dibangun oleh jaksa ini adalah dakwaan yang tidak tepat atau mengada-ngada, kita bilang seperti itu. Karena dari dakwaan yang dihadirkan hanya berfokus kepada unggahan-unggahan, tidak membuat konteks lebih jelas lagi soal kerusuhan Agustus lalu. Bahwa ini adalah peristiwa politik, harus diungkap juga aktor-aktor lain yang punya otoritas, punya kemampuan yang lebih luas gitu. Sehingga harus jernih persidangan hari ini, tidak hanya terfokus pada konteks hukumnya, tapi berharap pihak yang berwenang pada saat itu lalai menjalankan tugasnya juga diadili.
Kompas TV kembali menghadirkan Malam Anugerah untuk perempuan-perempuan Indonesia yang mendedikasikan dirinya untuk kemajuan bangsa. Anugerah Sri Kandi Indonesia memberikan penghargaan kepada perempuan Indonesia di sejumlah kategori, seperti Sri Kandi penggerak sosial, penggerak politik, hingga penggerak literasi. Presiden Federasi Bisnis Profesional Wanita Indonesia, Giwo Rubianto Wiyogo, meraih penghargaan sebagai Sri Kandi Penggerak Sosial. Melalui penghargaan yang diterimanya, Giwo akan fokus menggiatkan pemberdayaan perempuan dan memperjuangkan kesetaraan hak untuk perempuan. Selama menjadi penggerak sosial, Giwo selalu menekankan komitmen dan prinsip bertanggung jawab. Menurut Giwo, hal sekecil apapun yang bisa dilakukan pasti akan bermanfaat selama dijalani dengan tulus dan ikhlas. Pertama, tentunya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Kompas TV yang telah mengadakan acara Sri Kandi Award. Tentunya penghargaan ini saya dedikasikan kepada para perempuan yang telah berusaha sebagai penggiat-penggiat pemberdayaan perempuan dan yang sudah melalui perjalanan panjang bagaimana meningkatkan martabat perempuan dan bagaimana mengurangi untuk perempuan yang tidak mendapatkan kesempatan yang baik. Di mana kita juga mengetahui bahwa kesetaraan itu belum sepenuhnya seperti masalah kepemimpinan yang inklusif, baik itu di politik, baik itu di segala hal. Nah, jadi komitmen yang kita pegang itu tentunya apapun yang kita bisa lakukan sekecil apapun pasti bermanfaat begitu. Giwo akan terus menularkan semangat untuk berperan aktif di bidang sosial dan pembangunan serta memperjuangkan kesetaraan hak untuk perempuan. Ia berharap hal ini dapat diikuti tidak hanya generasi muda namun semua wanita Indonesia. Zefanya Situmeang, Septa Yoga Janaloka, Kompas TV, Jakarta. Saudara, Kompas Petang akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Saudara, massa buruh dan ojek online terlibat bentrok dan saling serang di area Komplek Pemkab Purwakarta Senin sore. Bentrokan dipicu aksi pengeroyokan massa buruh terhadap ojek online saat konvoi unjuk rasa buruh menuntut kenaikan upah. Ketegangan antara massa buruh dan ojek online ini tak terhindarkan. Massa buruh kemudian menyerang dan mengeroyok ojek online itu. Tidak terima dikeroyok, pihak ojol melaporkan ke polisi dan meminta buruh bertanggung jawab. Karena tidak ada itikat baik, akhirnya ratusan ojek online yang kesal menyerbu massa buruh yang sedang berunjuk rasa di depan Pemda Purwakarta. Bentrokan antara ojol dan buruh tak bisa dihindarkan. Bentrokan tidak berlanjut karena polisi berhasil menenangkan kedua pihak. Kedua kubu berhasil didamaikan dan menyepakati proses hukum tetap dilanjutkan. Dari perwakilan kedua belah pihak sudah saling meminta maaf tadi, seperti rekan-rekan sudah monitor, sehingga teman-teman yang lain juga sudah membubarkan diri. Ini juga segera akan membubarkan diri. Pada prinsipnya, mari kita sama-sama jaga kondusivitas wilayah. Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Purwakarta yang masih terus menjaga kondusivitas wilayah. Saudara, Kementerian Perhubungan melakukan sidak ke Terminal Klari, Karawang, Jawa Barat. Hasilnya sejumlah bus angkutan mudik Nataru tidak memiliki izin trayek dan tidak memiliki dokumen kelayakan kendaraan atau KIR.
Satu persatu bus antar kota antar provinsi yang akan keluar terminal dicek kelengkapan dokumen kendaraannya. Kemenhub memberikan sanksi tegas, menurunkan paksa penumpang, dan memindahkan ke kendaraan yang layak jalan. Bus juga dikeluarkan dari terminal dan memberikan teguran tertulis kepada pengusaha untuk melengkapi dokumen kendaraan. Yang tadi diperiksa oleh kami, ternyata ada satu PO. Yang pertama izinnya itu belum keluar, tapi sudah operasional. Kemudian yang lebih parah lagi adalah uji kirnya sudah mati dari September 2025. Tindakan yang kami lakukan itu memberikan teguran keras dan mengeluarkan kendaraan tersebut dari terminal. Nah tadi sudah ada penumpangnya, penumpang kemana kan Pak? Untuk penumpang ya beberapa penumpang ya sudah kita keluarkan juga dipindahkan ke bus yang lain. Baik. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut puncak kepadatan penumpang kereta api di libur Natal dan Tahun Baru diprediksi bakal terjadi pada Minggu 28 Desember 2025. Jumlah penumpang kereta api dalam beberapa hari ini mengalami peningkatan dan bakal terus naik hingga puncaknya pada Minggu besok. Kapolri mengingatkan agar petugas terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana. Bahwa kemungkinan prediksi peningkatan pembelian tiket tertinggi di tanggal 28 Desember ya. Dan memang saat ini juga sudah meningkat dari hari biasanya. Tadi dilaporkan yang biasanya 70.000 sampai 80.000 per hari ini tadi sudah ada yang di atas 200 ya, 200.000, 219.000 dan akan terus meningkat sampai dengan tanggal 28 Desember nanti. Informasi tadi menutup Kompas Petang hari ini. Saya Sini Permadi. Saya Dipo Nurbahagia. Terima kasih. Sampai jumpa.